Baik, kalau semuanya, saat ini kita akan membahas soal ujian Matematika 1A ITB tahun 2020 ya, atau soal ujian kalkulus. Misalkan fx sama dengan x plus a dibagi x kuadrat plus 5x min 36. Salah satu nilai a supaya grafik fungsi f memiliki tepat satu asimtot tegak. Oke. Nah, asimtot tegak itu terjadi kapan? Yaitu ketika limit x ketika mendekati c terhadap suatu fungsi itu hasilnya bisa plus atau minus tak hingga ya. Oke. Ilustrasinya seperti ini, saya buat sumbu X ada sumbu Y, kemudian ini misalkan C ya. Nah, ketika kita dekati C, entah dari kiri maupun kanan, maka hasil Y-nya itu tidak pernah dicapai, kayak gini ya. Jadi ini namanya asimtot tegak. Nilai Y-nya itu tidak pernah dicapai, oke? Plus atau minus tak hingga. Nah, sehingga supaya tidak pernah dicapai, maka si penyebutnya haruslah pembuat nol. Jadi penyebutnya haruslah pembuat nol. Supaya apa? Supaya tidak pernah dicapai. Oke, jadi akan dibuat asimtot tegak. Maka solusinya adalah harus difaktorkan. Nah, harus difaktorkan berarti kita harus faktorkan terlebih dahulu. Oke, bagian penyebut kita faktorkan jadi x plus 9 dan x min 4 ya. Selisihnya 5 dikalikan min 36, yang atas x plus a. Nah, kita akan mencari nilai a. Nah, supaya f memiliki tepat satu asimtot tegak satu saja, sebetulnya gizi pembuat nolnya ada dua, bisa min 9 atau bisa 4. Nah, ada dua. Nah, supaya tepat satu, maka apa? Maka yang atas itu harus merupakan bagian dari yang bawah supaya bisa saling coret kan? Bisa, sehingga jadi satu saja. Jadi kemungkinan yang terjadi adalah x min 4 dibagi x plus 9 dan x min 4. Supaya apa? Supaya ini saling coret. Oke? Atau ini supaya satu asimtot tegak saja, atau bisa x plus 9 per x plus 9 kali x min 4. Bisa saling coret. Oke? Nah, kalau di sini kita tahu di sini, nah, dengan kesimpulan seperti ini, asimtot tegaknya kalau bentuknya seperti ini, asimtot tegaknya kan apa? Maaf, bukan asimtot tegaknya. Nilai a itu apa? Kan ini nilai x plus a. Ya sudah, lihat templatenya x plus a. Berarti kalau di sini a-nya sama dengan negatif 4. Oke? Ya, kalau di sini a-nya berapa? 9 ya. Kalau di sini a-nya 9, oke? Plus ini a berarti 9. Sehingga yang ada di opsi hanyalah a sama dengan 9. Jawabannya C. Next, soal selanjutnya. Jika fx sama dengan 3 sin pi per 2x dan g suku banyak yang memenuhi g1 sama dengan 4, maka limit fx kali gx gampang. Kita langsung substitusi saja, berarti limit x mendekati 1 fx kali gx ya. Langsung saja limit x mendekati 1 fx berarti kan langsung aja 3 kali sin pi per 2 kali 1 g1 kan sama dengan sin pi per 2 1 kan g1 oh 4 ya sudah, berarti jawabannya adalah 12. Jawabannya A. Oke, sorry, next soal yang ketiga. Nah, f aksen x diketahui 4x pangkat 3 min 4x, maka nilai maksimum lokal f terjadi pada saat, oke lah, kita langsung kerjakan saja. Maksimum lokal itu kapan? Oke, f aksen x nya ketika 0 ya. Nah, kemudian kita dapat nilai x nih ya. Pertama, untuk cari nilai maksimum lokal itu adalah f aksen x nya harus 0, maka kita dapat nilai x nya. Oke, kalau nilai x nya agak banyak, misalnya ada x1, ada x2, ada x3 misalkan, kita cek turunan kedua, f double aksen x harus lebih kecil dari 0, maka dia adalah maksimum lokal. Oke, gampang. Pertama kita cari pembuat nolnya dulu ya. Berarti kan kita punya f aksen x sama dengan 4x nya kita keluarkan, kemudian ada x kuadrat min berapa nih? Min 16 ya, min 16. Oke, kemudian di sini 4x dikali x min 4 dikali x plus 4
Pembuat nolnya apa saja? Pembuat nolnya adalah bisa jadi X sama dengan 0, bisa jadi X sama dengan 4, atau X sama dengan negatif 4. Oke, jadi nilai ekstrim itu bisa jadi G0, bisa jadi G4, bisa jadi negatif 4 ya. Nah, kemudian ini sudah kita lakukan bahwa f aksen X itu sama dengan 0 terjadi ketika X-nya 0, atau X-nya 4, atau X-nya negatif 4. Selanjutnya kita uji nih, turunan kedua, ya, F double aksen X sama dengan turunan kedua, berarti 12X kuadrat min 64. Nah, nilainya haruslah negatif, supaya maksimum lokal. Masukkan saja ketika nilainya 0, oke, langsung saja F double aksen 0 sama dengan negatif 64. Negatif 64 adalah negatif lebih kecil dari 0, sehingga dia maksimum lokal di X sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena ketika X-nya kita substitusi 4 atau min 4, maka 12X kuadrat min 64 itu adalah positif atau lebih besar dari 0. Akibatnya di sini terjadi adalah minimum lokal ya, bukan maksimum lokal. Oke, paham ya, gampang sekali. Jadi jawabannya sama dengan 0. Next, misalkan Hx sama dengan Fx kali Gx. F3 sama dengan 5, F aksen 3 sama dengan 1, G aksen 3 sama dengan 1, H3 sama dengan 15, maka H aksen 3 sama dengan. Baik, langsung saja kita masukkan dulu nilai-nilai yang ada ya. Jadi H3 sama dengan, berdasarkan rumus ini, maka persamaan ini, maka F3 kali G3 ya. Nah, H3 berapa? 15. F3 H3 15, F3-nya 5 ya. Nah, maka ya udah, G3-nya 15 bagi 5 ya, sehingga G3 sama dengan 3. Oke, kita dapat G3. Kemudian setelah itu H aksen X ya. Ingat, kalau saya punya U kali V, kita turunkan, maka U aksen V plus V aksen U ya, hasil turunannya ya. Sehingga H aksen X kita turunkan menjadi F aksen X GX ditambah G aksen X, Fx ya. Ya, seperti ini. Nah, sehingga langsung saja H aksen 3 sama dengan F aksen 3 dikali G3 tambah G aksen 3 kali F 3 ya. Ini rumusnya ya, ini turunan pertama. Nah, kemudian H aksen 3, nah itu ditanyakan. Langsung saja F aksen 3 kan kita punya 1 ya. Ini kan 1, kemudian G3-nya kita punya ini kan, baru kita cari 3. G aksen 3-nya 1. Kemudian F3-nya mana? F3-nya 5 ya. F3-nya 5. Sehingga jawabannya adalah 3 plus 5 sama dengan 8. Gampang ya? Oke. Soal 5, baik kita lanjutkan. Jika turunan kedua fungsi f adalah f double aksen x sama dengan x min 5 dibagi x min 9, maka f cekung ke atas pada interval, baik turunan kedua atau f double aksen x, ya, turunan kedua fungsi, itu bisa untuk kita uji kecekungannya ya. F double aksen x lebih besar dari 0, maka dia akan cekung ke atas. Nah, jika F double aksen X lebih kecil 0 atau negatif, maka cekung ke bawah. Nah, supaya cekung ke atas fungsi tersebut, maka jelas F double aksen X-nya atau X min 5 dibagi X min 9 harus lebih besar dari 0. Lalu saja kita cek di garis bilangan, berarti ini 5, ini 9, kita cek yang sebelah kanan 9, misalnya 10 ya. 10 min 5, 5 dibagi 10 min 9, 1 ya. 5/1 itu positif, betul ya, positif. Kalian bisa cek juga di sini, sembarang nilai bisa 6, 7, 8, negatif di sini positif. Oke. Nah, sehingga sehingga fungsi f ini cekung ke atas pada interval kapan? Ya, itu sudah berarti ketika f double aksen x-nya lebih besar dari 0 atau positif, yaitu ketika negatif hingga sampai 5 dan 9 sampai
kita hingga. Jawabannya A ya. Gampang sekali. Soal 6, jika fungsi f memiliki turunan f aksen x ya. Oke, f aksen x sama dengan 2x plus 4 dibagi x min 5 turun pada interval A sampai B. Yang diminta adalah A berapa nilainya dan B berapa nilainya. Baik. Nah, kalau tadi f double aksen x atau turunan kedua untuk melihat kecekungan, cekung ke atas maupun cekung ke bawah. Nah, untuk turunan pertama atau f aksen x itu kita untuk melihat kemonotonan atau naik turunnya kurva atau grafik ya. Kalau lebih kecil dari 0 maka dia turun, kalau besar dari 0 maka naik. Yang diminta yang turun berarti lebih kecil dari 0. Kapan? Ya sudah, kita buat garis bilangan lagi. Ini pembuat nolnya apa nih? Negatif 2 ya. Kalau ini 5. Oke. Sebelah kanan 5, cek 10 misalkan 24 dibagi 10 min 5, 5, 24 per 5 itu positif ya. Oke, yang di sini kalian bisa cek juga negatif, di sini positif. Sehingga kita punya batasannya ini ya. Jadi min 2 lebih kecil dari x lebih kecil dari 5. Maka f akan turun ya grafiknya, sehingga A-nya jelas, A-nya itu adalah min 2, B-nya itu adalah 5. Oke, gampang ya, min 2 dan 5. Baik, next, soal 7. Nah, soal 7, tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut ya. Baik, kita akan coba selesaikan ya. Nah, definisi mutlak, yang di sini ada mutlaknya, hati-hati kalian ngerjainnya. X min 10 mutlak. Nah, itu akan menjadi X min 10 tetap ya. Kalau apa? Kalau ya X min 10-nya lebih besar sama dengan 0. Atau X-nya lebih besar sama dengan 10. Ya. Oke. Nah, namun akan negatifnya, negatif X min 10 atau 10 min X ya. Ya. Ini akan jadi 10 min X. Jika apa? Jika X min 10-nya lebih kecil dari 0. Ya. Artinya X-nya lebih kecil dari 10. Oke. Nah, oke, jadi ketika X-nya lebih kecil dari 10, maka fungsinya akan menjadi 10 min X. Kalau X-nya lebih besar sama dengan 10, maka fungsinya akan menjadi X min 10. Paham ya? Sebagai definisi mutlak, sebetulnya sama saja, template-nya seperti ini. Bagaimanapun ya, mutlak X akan menjadi X kalau X lebih besar sama dengan 0. Mutlak X akan menjadi minusnya, minus X kalau X-nya lebih kecil dari 0. Sama saja, cuma beda saja, X-nya kita ganti dengan X min 10 ya. Oke, gampang. Oke, jadi kita bagi dengan dua kasus. Kasus yang pertama, ketika X-nya lebih besar sama dengan 10 ya. Kenapa pilih 10 ya? Sesuai dengan sifat mutlak ini, kita kategorikan jadi dua kasus ya. Ketika jadi X yang lebih besar sama dengan 10, maka pertiga samaannya menjadi part X lebih besar dari, kalau X-nya lebih besar sama dengan 10, maka jadi apa? Jadi ini ya, jadi fungsinya tetap X min 10. Sehingga kita punya 3X lebih besar dari min 10, X lebih besar dari min 10 per 3 ya. Nah, ini kan kita iriskan, X-nya lebih besar sama dengan 10, X-nya lebih besar dari min 10 per 3, misalnya seperti ini. X-nya lebih besar sama dengan 10 di sini ya. Di sini min 10 per 3 di sini. Di sini X-nya lebih besar dari min 10 per 3. Diiriskan, ya sudah, dapat ini kan. Bagi kita kesimpulannya dapat apa? Dapat X-nya lebih besar sama dengan 10 ya. Nah, untuk soal yang kedua, maaf, bukan soal kedua, tapi kasus yang kedua ya. Untuk kasus yang kedua, kita akan coba seperti ini. Nah, ketika X-nya lebih kecil dari 10 ya, ketika X-nya lebih kecil dari 10. Nah, ketika X-nya lebih kecil dari 10, maka seperti apa? 4X lebih besar dari, lihat, ketika X lebih kecil dari 10, ini
ini dikecil dari 10, maka akan menjadi 10 min X kan. Oke, jadi 10 min X. Kita punya 5X lebih besar dari 10 ya. X lebih besar dari 10 bagi 5, 2. Kita iriskan, ini dengan ini. Iriskan, berarti kan X lebih besar dari 2, sedangkan X-nya di sini lebih kecil 10. Sehingga 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 10 ya. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya seperti apa? Oke, gimana himpunan penyelesaiannya? Ya sudah, kita iriskan saja ya. Oke, maaf, bukan diiriskan tapi digabungkan ya. Jadi solusi 1, solusi 2, ya udah gabungkan saja ya. Yang pertama lebih besar sama dengan 10 ya. Yang kedua di antara 2 dan 10, gabungkan ini ke sini, berarti semuanya masuk kan. Artinya ya 2 sampai tak hingga ya kan, 2 sampai tak hingga ya 2 sampai tak hingga. Oke, paham ya? Paham. Jawabannya D. Baik, soal 8. Jika limit X mendekati 0, 12X kuadrat plus 12X tangan X dibagi sin AX kuadrat sama dengan 3, maka nilai A. Oke, kita substitusikan dulu sebetulnya. Limit apapun kita coba substitusikan dulu ya. Atas 0 ya, bawah 0 juga. Oke, bentuk tak tentu 0 per 0, maka kita langsung saja pakai L'Hopital ya kan. Kalau kita punya limit X mendekati 0, 12X kuadrat plus 12X tangan X dibagi dengan sin AX kuadrat. Nah, ya udah, L'Hopital kan, berarti kan kalau menggunakan aturan L'Hopital maka atas turunkan, bawahnya juga ya turunkan ya. Oke. Nah, turunkan yang atas, bawahnya juga turunkan. Oke, atas kita turunkan ya. Berarti 24X plus 2X tangan X, 12X tangan X gimana? Turunkan. Ya udah, kayak nurunin U kali V aja. Berarti kan U aksen V plus V aksen U. U aksen berapa? 12. V-nya kan tangan X. Plus V aksen. V aksen kan turunan tangan secant kuadrat X. Kali U 12X. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita punya 12 tangan X plus 12X secant kuadrat X dibagi dengan, nah turunan yang bawah kan ini aturan rantai, berarti sin diturunkan dari cos dulu, yang dalam tetap, kemudian yang dalamnya turunkan AX kuadrat, berarti 2AX. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita hapus di sini? Apa yang bisa kita hilangkan? Oke, ya sudah, kita bagi kasus saja. Oke, limit X mendekati 0 ya. Kita punya 24X dibagi 2AX cos AX kuadrat plus 12 tangan X dibagi 2AX cos AX kuadrat plus 12X secant kuadrat X dibagi 2AX cos AX kuadrat. Oke, yang ini X-nya kan bisa kita hilangkan ya. 24 bagi 2, 12 ya. MX mendekati 0, cos AX kuadrat, berarti cos 0 kan? Cos 0 itu 1, ya sudah, berarti kita tinggal punya apa? X-nya hilang, 24 bagi 2, 12 bagi 12 per A ya. Kita punya 12 per A. Ditambah, nah ini, lihat ada tangan X per X ya. Kalau limit X mendekati 0, tangan X per X itu sama dengan 1 ya. Kalian bisa lihat lagi gimana materi kalkulus ya. Kalau tangan X per X limit kan 0 itu 1. Sehingga ini 1 cos X kuadrat, ketika X-nya mendekati 0 maka cos 0 1 juga ya. Sehingga kita punya 12 bagi 2 6 ya, berarti 6 per A. Yang ini kita punya secant kuadrat X. Kalau ini 1 kan, cos 0 itu 1. Secant 0 berapa? Secant 0 itu ya 1. Oke. Sehingga ini X sama X coret kan, 12 bagi 2, 6. Berarti 6 per A. Jawabannya katanya 3 ya. Jawabannya 3.
Ya udah kita tambahkan saja 12 tambah 6 18 tambah 6 itu 24. Berarti 24 per A sama dengan 3 24 dibagi sesuatu sama dengan 3 ya jelas A-nya sama dengan 8 ya. Oke, A-nya sama dengan 8. Gampang sekali. Soal 9. Daerah hasil atau range fungsi G pada daerah asal alaminya adalah daerah hasil. Sebutnya kita cukup analisis saja, analisis ya. Jadi 7 min akar 9 min X kuadrat. Lihat. Ini selalu hasilnya lebih besar sama dengan 0, ya kan? Ini 7 dikurangi. Nah, supaya maksimum, agar maksimum, agar G maksimum, maka ya akar 9 min X itu, min X kuadrat itu sekecil mungkin. Paham nggak? Karena 7-nya dikurangi hal yang kecil, berarti G kan? Sekecil mungkin. Nah, sehingga akar 9 min X kuadrat itu ya haruslah sama dengan 0 gitu kan ya. Haruslah sama dengan 0. Akibatnya ya ya G akan nilai maksimum, memiliki nilai maksimum yaitu 7 dikurangi 0 ya sama dengan 7 ya. Paham nggak? Ini kan harus 0 supaya maksimum. Dari 7 dikurangi 0 ya 7 hasilnya. Sebesar-besarnya yang akan sebesar-besar bilangannya 7 hasilnya. Nah, agar G minimum, sebaliknya ini batas atas ya, batas atas ya, batas atas. Nah, batas atas untuk range. Nah, kemudian batas atas range. Nah, kemudian supaya G-nya minimum, berarti ini harus sebesar mungkin, ya kan? Ya iyalah, harus sebesar mungkin. Oke? Sehingga, nah, bentar, perhatikan bahwa, hati-hati di sini. Di sini, akar 9 min X kuadrat. Ini betul, lebih besar sama dengan 0. Tapi hati-hati, nilai X ini, natural domain, daerah asal alaminya, itu adalah ketika negatif 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. Kenapa? Karena ketika dia negatif 4 misalkan masukin 9 min 16 negatif ya, dalam akar nggak boleh negatif, nggak bisa. Misalkan lebih besar dari 3 10 masukkan 9 min 100 negatif berapa? Negatif 91 ya. Ya itu negatif di dalam akar, sehingga nggak boleh juga. Sehingga natural domainnya adalah ini min 3 sampai dengan 3. Sehingga agar G minimum ya, supaya G minimum, maka apa? Ya sudah, maka akar 9 min X kuadrat itu apa? Supaya G-nya minimum ya hasilnya inginnya harus sebesar mungkin. Ya, sebesar mungkin ya kan? Oke. Sebesar mungkin. Ya, ini harus sebesar mungkin. Nah, yaitu ketika ya X-nya 0, kita peroleh 9 min 0 ya akar 9 3 ya. Oke, sehingga sebesar-besarnya nilai 9 min X kuadrat adalah 3. Oke, sehingga G akan minimum ketika 7 dikurangi 3 ya. Oke, kurangi 3 sama dengan 4. Ini batas bawahnya, batas bawah range. Nah, sehingga kita peroleh batas atas, batas bawahnya itu 3, batas atasnya itu maaf, 4 ya. Batas bawahnya itu 4, batas atasnya itu 7. Oke. Sehingga kita peroleh nilainya M sama dengan 4, N-nya sama dengan 7 ya. Oke. Selesai.